Seberapa besar efek dari personal brand terhadap penjualan? Besar banget ya. Case paling ini sebenarnya teman istri saya sih, Milky Bam ya, yang apa sih? Milky Bun, Iya, yang lagi rame nih. Oh iya, betul. Itu kan yang punya teman istri saya kebetulan di tahun ini itu ditaksir jumlah transaksi yang terjadi di Ramadan itu hampir 70 miliar kurang lebih ya US dollar, which is hampir 1000 kuadrilium. Free shipping ya. That's why kenapa TikTok sampai detik ini juga masih ngelakuin free shipping gitu, karena memang apa ya, orang Indonesia tuh senang itu dengan free ongkir gitu. Kalau kalian pernah lihat brand-brand besar, pasti ada orang yang membidani kesuksesannya. Nah, rata-rata yang membidani kesuksesannya adalah orang-orang kreatif, agency, bahkan orang-orang yang memang strategis. Nah, hari ini saya akan berkenalan ya dengan Juandi. Beliau adalah, panggilnya Juan. Ini orang hebat nih. Anda akan mendapatkan pelajaran luar biasa karena kita akan membedah kasusnya kasus saya. Ya, Ju, thank you for coming, bro. Thank you, coach. Deg-degan nih saya sama coach langsung didatangin. Udah lama bersembunyi di belakang. Udah lama ya, dia nggak pernah kemana-mana ini. Oke, jadi kalau ibarat pertapa nih, ini suhunya turun gunung. Enggak lah, masih belajar. Cerita background, latar belakang. Cerita kok bisa masuk ke dunia agency kreatif, bahkan sekarang konsultan. Iya. Mungkin dulu saya komunikasi, mungkin sekarang udah nggak tahu ya, masih ada atau belum ya jurusan komunikasi budaya ya. Culture. Jadi kuliah saya jauh banget sih. Cuman pada saat itu dikasih kesempatan ya untuk masuk ke industri digital pertama kali. Dulu kan ada bubble.com ya, kayak termasuk startup Bubble sekarang, terus kemudian dan Bubble, dan dulu tuh .com. Nah, pada saat itu lagi seksi banget nih .com. Nah, saya waktu itu masuk ke dalam salah satu industri .com namanya Kapan Lagi Network. Mungkin sekarang udah berubah ya jadi Universe dan lain sebagainya. Dulu namanya dream.co.id gitu. Ya, dream.co itu. Iya, itu, sampai sekarang portal zaman dulu. Iya, portal zaman dulu, terus astaga.com ya. merdeka.com, betul, ya, banyak banget lah. Nah, di sana kebetulan jurnalis, tapi thanks to God-nya banyak ketemu orang-orang hebat aja sih, kayak ketemu mentor banyak lah gitu, kayak ada sebenarnya kayak nanti juga tanggal 16 ketemu Drata juga salah satu mentor saya sih di kompas.com. Terus juga ada Nanda Events, salah satu founder toko kripto juga mentor saya gitu. Nah, based on itu jadi akhirnya saya belajar bahwa ternyata di industri kreatif itu penyakitnya tuh cuma dua sebetulnya. Kayak satu adalah masalah asumsi, kedua adalah masalah autopilot. Nah, that's why kenapa aku mau masuk akhirnya mau podcast nih gitu sama coach, karena concern coach adalah bisnis yang autopilot dan industri kreatif itu salah satu yang sulit banget di autopilotkan gitu. Dan ketika saya berkecimpung di sana dan masuk di perusahaan A, B, C, D, kemudian memberanikan diri untuk menjadi konsultan juga, terus sekarang alhamdulillahnya udah dipercaya sama Pak Oni untuk masuk BDD dan lain sebagainya gitu. Ya itu tadi, karena ya perputaran masalahnya di hal yang sama gitu. Nah, that's why menurut saya industri kreatif itu never ending case lah gitu. Akan selalu ada case, apalagi dengan munculnya AI ya. Gitu. Itu merubah paradigma kreatif gitu. Apakah kreatif akan terhapus oleh AI? Nah, itu seru lagi tuh. Itu ceritanya udah lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi, betul. Apa yang membedakan membranding produk dengan membranding manusia? Oke, kita bicara mungkin kita bicara dari mudah dan sulitnya dulu ya. Kalau membranding, kalau based on experience saya itu lebih mudah membranding manusia daripada produk gitu. Karena kenapa? Karena manusia ini relatable-nya lebih besar gitu. Bahkan Richard pun pernah nge-share ya di tahun 2017 atau 2018 gitu, bahwa kebanyakan justru di era influencer lebih mudah mendongkrak GMV seorang influencer membuat produk daripada orang yang benar-benar membuat produk dari nol gitu, R&D dulu dan lain sebagainya. That's why kenapa UMKM itu level up-nya sangat sulit gitu. Nah, that's why
yang dan kebanyakan juga setelah udah jadi nih orangnya exit gitu kayak udah punya misalnya dia udah struggling nih punya produk bagus terus kemudian ketika udah produknya terkenal dia kan dikenal. Nah, jadi chance untuk memulai usaha barunya pun lebih mudah dan bahkan bisa cenderung dia menjadi figurnya gitu. Bahkan kayak contoh misalkan sederhana paling simpelnya misalkan Gojek gitu. Kan Makarimnya gitu. Nah, di Makarimnya ketika Makarimnya sudah keluar juga kan tetap sosok inovatornya tuh orangnya gitu, main behind-nya. Nah, bonusnya kalau dibuat bikin produk itu sulit tapi ketika berhasil the person who-nya itu yang bakal melekat ke dalam produk tersebut gitu. Tapi kalau dibalik misalkan kita yang punya branding duluan itu lebih mudah membuat produk apapun biasanya akan cepat naik juga akan cepat turun tergantung eksistensi si personnya. That's why tahap membranding USP itu lebih sulit daripada ketika kita nge-build. Ketika misalkan tahapnya masih UMKM, kita akan fokus pada GMV. Ketika GMV terbentuk nih, ready nggak nih invest ke brandingnya gitu kan ini non direct ya nggak direct sales langsung. Nah harus sudah dihitung tuh berapa persennya. Nah itu takes time, perlu waktu lama gitu. Berarti ada banyak dong pribadi-pribadi yang sudah dibrandingkan dan sukses. Wah nggak bisa disebutin lagi sayang. Nanti bisa parpol lagi. Iya, tahun kemarin nyayur lah ya. Februari kemarin nyayur lah. Udah pasti muncul tuh. Muncul ya. Exactly. Tapi udah pasti mereka harus melakukan investasi yang cukup besar untuk dikenal ya. Betul, that's why banyak yang exit kan. Kalau 1, 2, 3-nya, misalnya kita mau melakukan branding untuk sosok ya. Apa sih tiga hal yang harus diperhatikan oleh seorang influencer? Oke, sebetulnya kalau gini, mau di-brandingin atau mau dia become a content creator itu 2 hal yang berbeda dulu ya, Coach. Jadi misalkan saya memang seorang content creator nih, saya akan bikin konten apapun yang saya buat itu akan jadi konten dan viral gitu. Tapi kalau memang orang yang pada dia nggak punya konten, bukan misalnya, nobody, misalnya calon presiden gitu ya, dia nggak ada konten, tetapi dia harus diciptakan suatu image pencitraan. Betul. Itu beda tuh. Betul beda banget. Nah, kita fokus ke yang tidak punya konten. Karena itu harusnya lebih susah. Betul. Saya suka masukin sebenarnya ada 5 poin ya. Cuman 3 poin terpenting itu pertama adalah rekam jejaknya dulu ya. Jadi rekam jejak itu akan ada 2 jalur biasanya. Jalur pertama adalah yang jeleknya, jalur pertama ada yang bagusnya. Nah, yang jeleknya ini seberapa sulit sih dia akan dihilangkan. Dan kalau memang ternyata dia bisa ditweak, nah itu tugas orang branding nge-tweak cerita-cerita yang memang tadinya image-nya jelek gitu. Saya pernah punya satu, tapi nggak jadi di branding sih, ini case-nya. Jadi memang dia punya satu case, terus juga entah nebak goreng apa enggak, pernah masuk ke dalam list KPK juga yang tadinya mau niat di branding, nggak jadi di branding karena memang semahal itu ketika kita mau menghapus berita-berita yang sifatnya organik dan pemberitaan tersebut atas nama dia gitu. Nah, tapi gimana cara menghapusnya seperti itu? Oh, itu ada banget. Bahkan agensi pun banyak sebetulnya yang sediain jasa itu ya, ibaratnya itu Google Rank atau jadi kita bukan dihapus tapi lebih ditutup dengan berita yang bagus. Jadi kita yang namanya backlink, SEO organik, kemudian kita media match-nya kita banyakin, tapi fluktuatif positif dengan yang negatifnya itu lebih banyak negatif, sehingga di Google Page Rank itu dia ada di halaman pertama tuh berita baik semua. Jadi ketika dia mau cerita buruk itu harus ke page yang ketiga. Kan sekarang orang page 1 aja udah selesai. Iya gitu. Journey-nya udah sampai situ aja kan gitu. Nah, jadi nggak mungkin dihapus, tapi bisa sekali kalau di bulking page namanya. Jadi bisa kita bulk dengan berita-berita yang positif, tapi biayanya mahal. Karena kita harus ngerouting satu backlink. Seberapa mahal? Aduh, range ya. Waktu kemarin aja saya offer pertama kali itu di angka paling murah tuh di 500 sampai 3M itu bisa itu, sih. Itu karena dia punya kasus yang sangat besar. Besar sekali. Nah, kalau yang tidak ada kasus, lebih enak. Itu tinggal bikin media rilis aja. Media rilis kemudian seberapa sering media rilis harus dijalankan? Frekuensi. Seberapa besar ingin menjadi gini. Itu ada di satu branding personal itu ada namanya TOMT, top of mind targeting. Misal coach ingin dikenal sebagai coach itu apanya? Misalkan pernah nggak sih terbesit
misalkan kayak kalimat Traveloka dulu gitu atau nada-nada yang lainnya misalkan itu kan sebuah Tom T itu bisa diciptakan tuh. Bisa banget dibuat lewat dengan tagline atau lewat dengan nada dan lain sebagainya, itu sangat bisa sekali gitu. Bahkan lewat Tom T itu penting banget bagi personal brand maupun brand karena dia top of mind targeting. Jadi top of mind-nya itu ditarget gitu. Kamu dikenal sebagai apa? Kalau kamu masih bingung kamu itu siapa, ya apalagi orang-orang gitu. Nah, kebanyakan personal branding nih baru jalan 6 bulan, 3 bulan baru poin 1 nih padahal kita baru ngulik yang namanya ibaratnya background story gitu. Mereka udah nyerah dulu, kayaknya udah pusing banget ya, capek banget ya. Nah, itu justru pada itu kalau kita udah ketemu ininya, poin 2 3-nya tuh akan lebih mudah. Gitu. Kita crafting story-nya misalkan dibuat sedih, sebenarnya dia memang orang mampu misalkan, tapi ternyata dia dulu pernah struggling nih, misalkan pernah makan mie instan di orang biasa itu biasa banget, tapi di kacamata kami para konsultan branding itu bisa jadi cerita yang menarik. Kayak misalkan ternyata bisa jadi headline gitu, misalkan sekarang miliarder dulu konsumsi mie instan, itu kan sebenarnya sepele banget gitu, hanya sebuah tagline, tapi kan itu bisa jadi menarik ketika ada di tangan yang tepat gitu loh. Jadi kenapa ketika nge-branding seorang itu perlu banget attention to detail, background story-nya. Abis itu baru ke tahap kedua yang namanya crafting story gitu. Jadi crafting story ini yang nantinya akan menentukan mappingnya di mana gitu. Nah, mapping ini juga yang menentukan nanti segmentasi yang ditujunya, Tom T tadi, top of mind targeting tadi. Misalkan coach, kalau coach misalkan kita kasih tarik saya, coach misalkan target coach kan B2B nih gitu. Yeah. Oke, karena misalkan top of mind targetnya adalah coach yang bisa menghasilkan bisnis autopilot gitu. Nah, kita akan bedah 3 kategori Tom T untuk klasemen pasarnya, SES A dan SES B. Berarti ada bisnis online sifatnya UMKM, berarti mainnya TikTok sama Instagram. Frekuensi kontennya berarti UGC dong, nggak perlu yang berat-berat. Betul. Tapi ketika coach mau bikin sebuah cerita atau sebuah insight, targetnya A, B, nggak mungkin dia main TikTok. Betul. Sama Instagram dong, pasti mainnya LinkedIn gitu. Makanya perlu tuh namanya konten-konten insight di LinkedIn gitu. That's why kayak Mike Simon dan lain sebagainya tuh mereka justru di Instagram itu cuman potongan-potongan podcast aja, di TikTok tapi ketika kita buka LinkedIn itu pembahasannya berat-berat banget. Kayak Mike Simon bahas tentang insightful tentang bahaya toksik komunikasi di perusahaan, dan itu dalam bentuk e-book dan PDF yang sifatnya tuh bener-bener seberat itu, kayak Tempo lah, kayak majalah Tempo gitu. Nah, itu kan berbeda tuh buat klasemen pasarnya juga gitu. Nah, itu yang menentukan nanti background story tadi, sehingga relate nih apa yang background story tadi dibuat dengan cerita yang akan kita kirim atau kita mapping tadi gitu. Sehingga top of mind targetingnya tuh terbentuk gitu. Jadi kita menciptakan kayak Apple think different itu perlu sekitar 3-8 tahun sehingga orang tahu nih think different itu Apple gitu. Kenapa berpikir itu top of mind yang memang kita produk paksa untuk masuk ke kepala konsumen gitu. Sama coach juga sama gitu. Coach ini tuh mau di labelinnya apa gitu, sehingga orang kenal coach itu sebagai apa, podcaster kah atau owner kah atau everything kah, kita nggak pernah tahu. Nah, itu yang perlu dibentuk gitu, sehingga orang udah tahu ngedengar kata Tom Clive, coach autopilot misal gitu, udah kebentuk gitu. Jadi se complicated itu sih untuk nge-branding gitu. Tapi once udah kebentuk poin 2 tadi tuh, crafting story, nah baru terakhir tuh mapping and distribution. Nah, mapping and distribution inilah yang menentukan akan terdeliver apa enggak, NPS score-nya nanti berapa. Ketika misalkan udah nge-googling nih nama Tom Clive gitu, udah masuk media tier 1 enggak nih, detik.com misalkan atau media-media lainnya gitu, yang memang ketika ini berarti udah verified nih person gitu. Terus ketika misalkan dicari, kayaknya tapi kita nggak pernah tahu, nih kan baru dia doang nih speak up di media, kita pengen tahu kontennya misalkan. Terus sekelas CEO nih yang atau sekelas asisten CEO nih yang misalkan cari. Dia nggak mungkin di Instagram, dia pasti carinya di LinkedIn. Gitu, karena LinkedIn itu udah pasti beda, karena kebanyakan user dari mereka pun menggunakan akun C-level untuk jualan bahkan kan. Di LinkedIn itu kan gitu. Jadi di typing juga gitu. Nanti ketika typing
kontennya akan seperti apa gitu sih. Jadi ketika crafting sudah terbentuk, ya mappingnya udah pasti gampang karena kita udah tahu pesan apa yang bakal kita sampaikan atau top of mind apa yang bakal kita deliver, dan itu harus konsisten. Nah yang susah itu adalah konsistennya gitu. Misalkan kayak zaman dulu kan ada anak singkong, kemudian Mario Teguh dan lain sebagainya, itu mereka udah punya ininya masing-masing, dan itu masih relatable sampai saat ini. Hanya platformnya aja yang berbeda, caranya aja yang berbeda, the way distribusinya aja yang berbeda. Dulu mungkin majalah, koran, televisi, ya sekarang media rilis, kemudian TikTok, kemudian Instagram dan lain sebagainya sih. Seberapa besar efek dari personal brand terhadap penjualan? Besar banget ya. Case paling ini sebenarnya teman istri saya sih, Milky Bam ya, yang apa sih? Milky Bam. Iya, lagi rame nih. Oh iya, betul. Itu kan yang punya teman istri saya kebetulan ya. Dia di review sama Tasya Parasya. Di review, tapi Tasya Parasya bilang approve. Yang tadinya iseng, sekarang serius ya. Bahkan ada platformnya sendiri, kalau mau pesen tuh harus rebutan. Itu bahkan even dia bukan influencer, maksudnya orang ini bukan influencernya, tapi orang ini tuh di review kebetulan sama Tasya Farasya, sepowerful itu gitu loh. Jadi sepenting apa personal branding atau influencer terhadap brand itu, sepowerful itu. Dan kenapa ada istilah KOL spesialis. Nah ini juga nih yang sering orang salah kaprah ya, ketika meng-hire KOL spesialis yang penting dia bisa ngelisting. KOL spesialis nggak sebarang listing. Dia harus tahu unik mix and match antara konten dia dengan kita, kemudian kita harus paham engagement rate-nya segimana, buying power-nya segimana gitu. Karena dua fokus nanti KOL juga. Ada yang butuh untuk yang sifatnya trustable, ada yang sifatnya untuk buying power. Nah, UMKM itu ekspektasinya saya pengen di-endorse sama Tasya Parasya. Padahal enggak, kalau memang concern kamu masih di cash flow, cari aja yang barter value mau. Misal, saya punya 1.000 follower, saya udah termasuk micro influencer. Ketika misalkan 1.000 follower saya 500-nya convert. Nah, jadi convert ke penjualan ya. Jadi betul. Sebetulnya nggak harus yang besar-besar. Justru yang tahap besar itu adalah tahap di mana produk kamu sudah banyak di mapping di yang kecil. Karena kekuatan buying power itu ada di mikro, bukan di makro. Sepowerful itu sih. Sedikit lompat ya ke dari personal branding kepada product branding yang sekarang ini paling susah dilakukan oleh mereka teman-teman ya, adalah karena saingan harga. Pada saat memulai personal branding, kemudian mereka juga mau mulai product branding, dihajar dengan harga, itu solusinya apa? Sebenarnya gini, beda-beda sih ya tiap case. Ini yang saya pegang aja. Saya juga pernah pegang satu brand batik, main di TikTok juga, GMV per bulannya 4M. Wow. Batik tanpa brand. Wow. Tanpa brand, dan itu murni solo. Wow. Saya juga waktu ngobrol, serius ya. Tapi sekarang setelah TikTok ditutup, kemudian banyak produk dari luar yang harganya lebih miring ya, kita lama-lama terkikis juga gitu. Dan setelah saya bedah, ternyata yang beli bukan customer tapi reseller. Jadi mesti dibedah dulu, yang belinya tuh beneran customer atau bahkan dia reseller gitu. Jadi harga murah jangan selama ini orang-orang penimbun, bukan betul, customer. Jadi price sensitive itu menjadi masalah karena yang membeli juga orang yang salah. Betul. Gitu. Jadi branding akan terasa salah ketika ternyata yang salah itu bukan brandingnya, tapi ya sekarang satu akun beli 300 piece for what kalau bukan buat dijual lagi. Berarti customer kamu itu bukan the real customer. Ketika mau masuk branding, kaget karena harganya mungkin agak sedikit mahal, dan yang beli ternyata beneran customer kamu tuh segitu sebetulnya realnya. Jadi bukan saya tuh kadang suka itu bubble doang. Iya, gitu. Bubble gitu. Betul. Makanya banyak sekali kan, misalkan contoh zaman dulu ya, kita bicara pro shop, misalkan beli produk pro shop gitu. Ada akun official pro shop, ada akun juga yang lain dia jualan pro shop juga, harganya sama. Zaman dulu ya ketika pro shop belum di branding gitu misalkan, tapi brandnya sama, harganya lebih murah. Nah itu tadi karena dari awalnya kita jual murah tadi gitu. Terus ketika naikin harga, sebetulnya bukan produk kamu yang jelek, bukan branding kamu yang gagal. Harusnya sebelum kamu nge-branding, kamu harus benar-benar sortir, lihat
per satu usernya kan tinggal di sum if atau tinggal di find out di database-nya, kemudian dilihat jumlah basket size-nya gitu. Jangan-jangan di 500 itu misalkan sehari 1000 piece, ternyata 300-nya ada satu orang gitu ya. Berarti ketika dinaikin branding ya 300 orang itu dia nggak jadi beli dong, hilang 300 kan. Gitu sih. Betul. Nah, kalau case-nya kayak gitu berarti bukan brandingnya yang nggak bekerja gitu, tapi memang kita sebagai owner ternyata tidak paham customer kita tuh siapa gitu. Nah, tanggal 16 kan kita akan ada event nih. Betul. Yang bakal John bahas apa? Nah, itunya. Jadi itu tuh ya. Jadi nanti ketika kita udah tahu nih, oh ternyata Mas yang beli saya itu reseller. Nah, gimana cara bikin kontennya? Betul, gimana? Nanti saya punya ini sendiri ya, punya strategi namanya pisau. Nanti pisau itu akan setajam apa, itu sebenarnya nanti akan dikupas tanggal 16 itu. Jadi kalau teman-teman sering pakai AIDA, saya punya pisau sendiri. Jadi penetrasinya ada 2, ada organik, ada edge. Jadi nanti yang sifatnya organik itu akan kemana, yang sifatnya edge itu akan kemana. Dan itu murni dari hulu ke hilir sih. Jadi mungkin juga nanti by study case ya, kalau memang nanti waktunya panjang kita akan ngobrol gitu, pertanyaannya case by case aja, yang datang nih nanya gitu, brand saya ya kita beda aja by pisaunya nanti. Oh keren. Sayat gitu kan. Keren. Gitu sih. Waktu yang paling panjang beliau nih. Janganlah. Enggak. Karena pasti interaksinya juga akan banyak. Iya, hopefully. Ya bismillah nanti. Amin. Nah, coba. Kalau misalnya sekarang kita kembali ke personal branding. Let's say saya mau melakukan personal branding. Kita sudah mengetahui saya identitasnya adalah Coach Tom adalah coach yang expert di sistemasi dan autopilot. Apakah itu udah cukup? Cukup. Itu udah cukup. Dan itu nggak boleh berubah tuh ya? Nggak boleh berubah. Nggak boleh tiba-tiba jadi Six Konsisten. Sigma lah, nanti Tris, nanti apa? Expertise-nya atau amunisinya boleh banyak. Boleh tapi yang banyak. diulang harus itu. Betul. Kalau saya waktu awal pertama kali menjalankan business coaching, karena waktu dulu belum ada business coach, jadi saya disebutnya Indonesia's number one business coach. Itu Indonesia's number one business coach. Itu kata majalah eksekutif. Karena nggak ada business coach. Nah, itu yang lebih baik atau expert sistemasi dan autopilot? Mana yang lebih? Dua-duanya lebih baik, tapi mana yang mau ditonjolkan itu based on preference. Kalau saya lebih seneng yang kedua. Yang kedua. Karena kenapa? Karena kalau misalkan gini, beda prestasi itu penting, is a one thing, tapi beneficial is number one gitu. Jadi yang tadi itu bisa dimasukkan ke dalam sub campaign-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti di company profile mungkin gitu ya, message-nya yang tadi, terus kemudian di bawahnya bisa disertakan prestasi-prestasi yang pernah diraih gitu. Jadi itu menurutku lebih kepada validate, kayak kita verified gitu. Pada verified. Akhirnya kan verified nggak verified, tapi secara tagline utamanya atau identitas yang mau diingat adalah expert dari expert untuk sistemasi dan autopilot. Betul. Nah, terus untuk bisa menjadi satu tagline yang menarik gimana caranya? Ya itu tinggal diramu aja, mau dibuat satu. Saya biasanya pakai one punchline treatment ya. Jadi dibuat misalkan dari tadi tuh Indonesia number one, kemudian autopilot ya. Misalkan tinggal dibuat aja jadi satu kalimat Indonesian number one Indonesian coach autopilot business misalkan kayak gitu, misal gitu ya. Itu dibuat, kemudian nanti sub campaign-nya apa nih? Misalkan coach bikin acara tanggal 16. Nah, itu gimana caranya komunikasinya biar relate, jangan putus. Gitu. Nah, kebanyakan personal branding itu putus sama kayak dia punya brand gitu. Misalkan umbrella-nya adalah yang tadi tuh number one coach with autopilot model misalkan gitu ya. Tagline-nya itu ketika dia masuk ke sub campaign, dia fokus itu di sub campaign itu, dia lupa tuh bahwa ada yang harus dipesankan tuh ini si pesannya harus disampaikan. Betul itu. Jadi kayak misal contoh sederhananya ada Gojek misalkan, kita pasti ada jalan. Mau promo potongan 5.000, mau promo potongan 1.000, pasti ada jalannya, selalu ada gitu. Bahkan semua campaign-nya Rich Brian gitu didatangin Gojek gitu kan, itu kan sebenarnya pesannya aja udah jelas ya, memastikan bahwa ada jalan, mau di Amerika kayak mau di Indonesia pasti ada jalan. Tagline-nya satu tahun itu pasti ada jalan. Jadi simbolik semua exactly. Jadi harus biar orang recall.
Sistemasi dan autopilot, simboliknya apa kira-kira? Sistemasi dan autopilot, simboliknya ya. Sistemasi dan automatical business aja sih menurutku. Otomatisasi. Otomatisasi bisa. Nanti mungkin kita cari lagi kali idiom-idiom yang lebih menarik gitu. Yeah. Itu bisa panjang sih coach. Maksudnya dalam artian kita harus ngobrol dengan copywriter, kita minta opsi, berbagai macam opsi dengan kita bikin ibaratnya raw wordingnya dulu, kemudian kita kasih ke copywriter mana yang lebih ngehook dan mana yang lebih memorable. Iya. Itu sih. Karena itu, kalau sistemasi dan autopilot itu terlalu teknis. Betul. Nah itu belum tentu harus dijelaskan lagi sistemasi itu apa, autopilot itu apa. Exactly. Itulah gitu. Fungsinya copywriter. Okay. Memudahkan orang untuk mengingat kata-kata yang pernah orang sampaikan gitu. Jadi copy itu kita jamin sedikit ke copywriting. That's why skill copywriting itu penting gitu. Itu tujuannya untuk ketika kita mau pakai satu tagline atau mau satu campaign, ya itu bisa diingat orang gitu. Nah copywriter tuh bukan nge-proofread aja, bukan bikin artikel doang. Justru copywriter tuh lebih daripada itu, yaitu bikin yang tadi. Supaya nusuk gitu ya, kata-kata tuh menusuk, lebih gampang diingat. Betul. Nike just do it, itu mahal itu. Betul mahal sekali itu. Think difference dan lain sebagainya itu semuanya mahal-mahal gitu. Dan itu nggak selesai dalam waktu 1-2 jam. Itu ada explanatory-nya. Disebutnya tuh brand communication guideline. Nah, BCG ini salah satunya adalah mulai dari yang tadi tuh. Top of mind targetingnya. Oke. So, jadi kita bicara sekarang personal brand, tapi si personal brand ini kan punya bisnis. Betul. Kayak saya Top Coach Indonesia. Berarti antara Coach Tom dan Top Coach Indonesia, gimana caranya supaya tidak terpecah? Justru itu malah lebih enak, satu kesatuan. Itu lebih mudah. Biar enggak terpecah. Kalau bisa di tailor made si campaignnya, setiap semua event dan agenda itu akan berkaitan tuh satu sama lain, baik dari sisi konten maupun dari sisi model bisnisnya gitu. Saya pernah juga pegang tuh salah satu tapi ini bukan personal ya, training gitu, perusahaan training lumayan besar juga lah gitu. Itu kan ownernya yang memang nggak mau, yang punya modalnya ya, bukan sosoknya ya, bukan trainernya, maksudnya yang punya modalnya itu nggak mau ada di publik, tapi dia pengen si brandnya ini korelasi dengan semua bisnis yang dimodalin sama dia gitu. Dan akhirnya kita setiap kali bikin konten itu selalu berpangku pada function-function yang ada di bisnis tersebut. Misal pada saat itu dia punya bisnis bukan CPU ya, kayak komputer rakit gitulah ya, komputer rakit. Terus dia trainingnya adalah training sertifikasi project manager di IT ya. Nah itu dia selalu korelasiin bahwa salah satu di setiap konten dan trainingnya adalah salah satu akselerasi percepatan sprint itu adalah model kerja seseorang project manager itu adalah dengan cara menggunakan perangkat dengan bla bla bla. Ternyata perangkatnya itu dia akan masuk tuh bisnis dia gitu. Nyambung ya. Exactly. Semua campaign itu disambung-sambungin. Yang pertama ngebahas masalahnya, kenapa PM itu selalu lambat ketika deliver project timeline, itu dijadikan hook gitu. Delaynya apa, problemnya apa. Terus kemudian dibuat interestnya adalah bisa loh sprint itu dipercepat dengan cara apa? Nah, actionnya produk tadi, produk yang itu berbeda konten tuh. Satu konten dalam vertikal konten. Nah di trainingnya itu dibedah lagi. Nanti dibedah laginya ditanya nih mau versi programmernya atau mau versi project manajernya gitu, itu dibedah lagi tuh. Tapi setiap konten dia selalu dikaitin tuh. Terus sama bisnis tripnya gitu, dia juga punya bisnis trip tuh, itu dicairin juga. Kenapa bisnis trip itu penting buat karyawan? Itu kan share konten dia tentang bagaimana mindfulness orang karyawan, itu dikaitin juga sama bisnis tripnya dia. Jadi every action dia tuh saya selalu bilang, kalaupun minimal orang nggak interest dengan apa yang kita sampaikan terkait coach, yang bosen nih ngeliat coach setiap hari ada di timeline gitu, at least di akhirnya dia interest sama, ternyata ada product trip yang bikin mindfulness ya, nggak cuma jalan-jalan doang gitu, nggak cuma hahi doang. Nah itu tuh akhirnya dimasukin jadi mandatorial gitu. Nah sampai sekarang juga perusahaannya bahkan yang cenderung maju ada yang di luar dari si trainingnya ya, malah sekarang lebih banyak jadi IT konsultan ya malah sekarang. Dan sempat saya konsultasiin juga di pas pandemi kemarin karena banyak marketnya gitu sih. Jadi apalagi ya, makanya kenapa aku seneng nih ngobrol sama Tom Coach, karena menurut kalau misalnya Tom Coach punya banyak bisnis tuh
itu paneling untuk ngejahitnya lebih enak lagi. Sebetulnya gitu. Apa ya? Seru aja gitu. Dan itu saya juga berarti kan saya tampil membahas tentang salah satu bisnis saya. Betul. Misalnya kayak Topos Indonesia. Nanti ada koperasi, ntar ada radio. Betul. Atau ada software developer. Betul. Gitu ya. Itu semua adalah dikaitkan, nggak apa-apa tuh? Nggak dalam satu konten nggak mungkin. Bukan dalam satu konten, tapi campaign nggak masalah karena nanti yang menentukan customer itu akan masuk kemana kan customer sendiri, bukan kita. Tapi as long konten itu mengandung yang tadi ya interest, hook, kemudian interestnya dapat, ya dikembalikan customer gitu kan, itu win-win solution. Betul. Menurutku. Jadi justru kenapa sekarang banyak pengusaha yang akhirnya bikin grup ya karena dia nggak mau semua kesempatan dan semua lubang yang ada di person itu lari ke bisnis yang lain atau lari ke produk yang lain, biar trustnya sekalian. Benar. Gitu. Dan kenapa influencer akhirnya bikin lebih dari satu bisnis, karena trustnya biar sekalian gitu. Mungkin si A punya bisnis roti doang, kita nggak pernah tahu di belakangnya dia punya bisnis banyak yang sebetulnya dikait-kaitan dan lain sebagainya. Gitu sih sebetulnya. Teman-teman, tanggal 16 Maret ini catat nih, ini tanggal berapa? Tanggal 16 Maret Bro Juan akan banyak sharing dan tanya jawab, bedah kasus mengenai caranya membuat bisnis Anda punya konten yang keren, ya, kontennya bagus, cara berkomunikasinya bagaimana. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau belum daftar harus daftar sekarang, cek tuh di deskripsi ya. Ini cobain. Ini cobain, mesti nyobain, keren. Oke. Jadi kasus produk dan personal brand berarti fondasinya, DNA-nya harus diberesin dulu ya. DNA-nya kenal, DNA ada personality-nya dibedah dulu supaya identitasnya jelas. Dan nggak boleh bosen ya. Betul. Berarti kita nggak boleh kalau udah terbiasa pakai baju merah terus ya, atau baju itu terus gitu nggak sih? Enggak sih. Sampai segitunya nggak sih? Kayak Mark Zuckerberg gitu pakai bajunya begitu terus. No. Justru Mark Zuckerberg itu disampaikan based on message-nya, itu by distribution. Dikenalnya sebenarnya sehari-hari nggak exactly begitu. Kalau misalkan kemarin kan bahkan di hajatan orang terkaya se-Asia aja Mark Zuckerberg pakai baju India kan. Iya. Bahkan baju India dia itu ditaksir yang paling mahal kan, yang paling dipakai di antara semua crazy rich gitu. Jadi itu part of strategic distribution. Seperti yang tadi bilang, misalkan coach ingin dikenal sebagai apa gitu. Misalkan kayak Bob Sadino kan celana pendek, itu kan penetrasi media, tapi kan sehari-hari enggak exact sebetulnya. Bob Sadino menggunakan celana pendek terus-menerus, itu penyampaian medianya gitu. Nah, itu tuh penyampaian story-nya. Nah, tweaknya mau di mana? Apakah mau di Tom T tadi? Apakah mau di cara penampilan? Apakah mau di misalkan gaya bahasanya yang kayak Elon Musk yang semerawut dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya ditweak oleh para konsultan branding, baik personal maupun produk gitu sih. Itu namanya yaitu distribution USP sih. Gitu. Kalau lebaran Ramadan ini yang terlambat nggak sih kita membuat konten untuk lebaran? Ya, sebetulnya kalau big corporate tuh setahun sebelumnya udah disediain, terutama yang sifatnya. Ini kita bicara dulu Paso ya. Teman-teman bisa buka di RedShare, itu udah ada kok. Atau TikTok pun udah buka ya, kalau nggak salah TikTok Ultimate untuk Ramadan. Gimana caranya kita bisa ngeliat data marketnya, kita bisa ngeliat penetrasi pasarnya. Bahkan BDD pun bikin buletin untuk persiapan Ramadan. Di situ kita bisa ngeliat penetrasi market, habituary market, sama arah market, dan itu bisa banget dijadikan ide untuk campaign gitu. Nah, kalau misalkan dibilang terlambat untuk beberapa kategori mungkin enggak. Karena di tahun ini itu ditaksir jumlah transaksi yang terjadi di Ramadan itu hampir 70 miliar kurang lebih ya US dollar, which is hampir 1000 kuadrilium. Itu banyak banget. Bahkan Raymond Chin juga udah bahas di YouTube-nya sih ya. Itu kan turunan dari RedShare dan juga surveinya Jackpad gitu. Dan termasuk juga di dalamnya ada di buletin. Jadi di tren tahun lalu ketika pandemi itu orang cenderung ke travel expenses karena mereka terkungkung. Nah, di tahun ini itu ada 3 kategori. Ini terutama nih buat para business owner ya. Satu adalah groceries. Groceries itu di H-10 sebelum puasa itu harusnya udah jalanin campaign tuh.
Karena itu momen yang tepat, bahkan ditaksir untuk grocery itu naik di 70, ini koreksi kalau salah ya datanya, itu 60-70% akan naik groceries, kemudian aksesoris atau baju dan lain sebagainya, terus yang terakhir adalah elektronik gitu. Nah, ngebaca tren tersebut dengan potensi buying yang sangat besar, kita perlu 3 step penting yang menurut saya lakukan adalah pertama pre-Ramadannya, pre-campaignnya. Dalam hal ini kita di TikTok tuh ada modeling ngebahas tentang culture-nya, ngebahas tentang tipe kontennya, sampai ke dalam USP kita yang menyangkut dengan Ramadan. Nah, nanti ketika udah masuk ke pre-Ramadan, masuk on Ramadannya. Nah, ini kita jangan dulu bombardir diskon nih. Kalau bisa gitu. Tetap main di UGC konten dulu dengan pendekatan yang pertama tadi, tapi USP-nya ditekankan. Karena ini momen dimana nih biasanya model-modelan saya nih selingkuh lah gitu. Kayak aduh ada brand baru nih gitu, saya mau coba dulu gitu, sehingga yang tadinya dia customer kita, dia bisa aja pindah tempat, coba-coba ya. Exactly. Berarti sekarang market itu tidak terlalu setia. Exactly. Makanya USP itu penting. USP itu menjadi penting ketika kita mau gini. Kan tadi sempat disonding tuh di awal. Ternyata ketika kita masuk ke branding tuh customer kita nggak sebanyak itu. Nah, justru daripada itu kita jadi lebih tahu customer yang loyal ke kita tuh yang mana, yang real gitu. Nah, poinnya di situ. That's why di during Ramadan ini kan momentum nih, orang udah nyiapin uangnya, tapi dia masih goyang mau putusin yang mana, mau coba yang baru kah atau yang udah ada. Nah, kalau dihajar sama USP dan unique content tadi, termasuk ini selling professional serta konten-konten yang menarik, orang akan langsung makin percaya dengan produk kita gitu. Nah, nanti di akhir baru right time-nya di akhir. Cash cow disebutnya. Di periode cash cow itu winningnya adalah produk kita. Nah, karena kita keluarin tuh best offer-nya. Terutama kita kalau memang nggak mau main di harga, cobalah main di free ongkir. Free ongkir itu berpengaruh loh. Bahkan di tahun lalu aja itu naikin jumlah penjualan rata-rata di e-commerce itu hampir di atas 70% sih. Free shipping ya. That's why kenapa TikTok sampai detik ini juga masih ngelakuin free shipping gitu. Karena memang orang Indonesia tuh senang itu dengan free ongkir gitu. Nah, kita masuk tuh ke right offer supaya orang lama tetap stay di kita dan barulah kita nge-ads. Nah, nge-ads itu justru di minggu ketiganya Ramadan supaya nanti exitnya adalah di H-2 karena itu kan masa winner kan, winningnya tuh nanti baru tuh. Nah, yang free shipping dan juga USP tadi itu akan mempertahankan customer existing kita, yang ads itu acquisition. Jadi bulking. Jadi orang yang tadinya selingkuh nih, misalkan coach bukan customer saya, tapi kena ads saya nih. Karena akhirnya ketika coach buka Instagram saya, coach akan melihat tuh berbagai macam USP dan konten-konten menarik. Akhirnya dia mulai tertarik dan decide untuk beli si produk kita gitu. Jadi ads itu fungsinya justru buat acquisition. Bukan buat retargeting itu penting, tapi percayalah organic retargeting itu more valuable daripada ads retargeting menurut saya. Gitu. Ini mungkin menjawab beberapa kasus yang saya temukan di lapangan, bahwa mereka yang membuat kontennya bagus saat beriklan itu lebih bagus. Betul. Tapi ada orang-orang yang jor-joran di iklan. Tapi kalau lihat real kontennya jelek banget. Iya betul. Jadi konten itu ternyata se-powerful itu. Exactly. Apalagi dengan kondisi yang manusia sekarang itu kalau ngelihat iklan itu di skip. Betul. Atau begitu ngomong jualan dikit aja langsung skip. Betul. Gitu. Kecuali dia suka banget dengan orangnya. Betul. Kecuali solutif banget. Betul. Berarti cara kita membuat konten walaupun isinya jualan dan itu sifatnya organik, memang harus ada triknya. Nah, trik itu akan kita bahas tuh. Tanggal 16 datang. Tanggal 16 bakal kita bahas. Kita bedah pisaunya. Nah, kasus yang kedua yang mungkin saya mau sharing adalah di Top Coach Indonesia ini kita banyak sekali membantu para business owner yang sudah punya bisnis, sudah memiliki market yang kuat, customernya banyak, tapi banyak kebocorannya. Nggak bisa ke-handle di operasional. Jadi jualannya bagus, marketingnya bagus, tapi secara operasional itu nggak bisa ke-handle. Bahkan tidak bisa ditangani oleh CS-CS-nya. Jadi leads-nya banyak,
tapi nggak bisa closing karena nggak sempat di follow up, mereka udah kabur. Nggak sempat di follow up, ternyata kabur. Nah, faktor yang kedua yang mungkin saya setuju banget dengan Juan adalah ternyata operasional juga harus disistemasi. Betul banget. That's why saya masuk ke podcast ini. Iya. Karena saya ingin belajar lebih banyak lagi. Ilmu saya kurang soal automation itu penting banget. The fact is kebanyakan ketika orang udah apalagi perusahaan yang baru early stage kemudian dapat seed funding, itu kagetnya bukan karena mereka nggak punya pasar. Betul. Tapi karena banyak sekali bolongnya. Sehingga ada istilah startup pasti burn money. No. Kadang burn money-nya justru bukan di marketing, di operational. Betul. Kadang salah ngitung, kadang juga ya itu tadi list-listnya bocor dan lain sebagainya, sehingga nggak kepegang semua. Ada satu perusahaan gede, omsetnya 1 bulan itu omsetnya sudah turun, ya. 1 bulan tuh 13 miliar. Wow. Itu sudah turun. Bayangin tuh. Terus analisa, ngobrol sama saya, coach, saya mau bingung nih, kenapa kok saya omset gede tapi kok rugi terus gitu. Lalu kemudian saya nomor 1, saya mau tahu ada laporan keuangan nggak? Oh ada, kita pakai software kok, kita pakai ini. Terus coba lihat, saya mau keluarin datanya. Pas keluar datanya, saya tanya sama dia, Ibu bisa baca laporan keuangan nggak? Bisa. Coba Ibu analisa laporan keuangan ini, ada story-nya nggak nih? Ada strukturnya nggak? Jadi bahkan ternyata di dalam laporan keuangan itu ada struktur, ada sebuah cara untuk bisa telling story about the business. Betul. Nah, dia punya laporan itu acak-acakan. Ya, biaya ini di atas, ini di bawah, wah, biaya bunga ada di atas, bukannya di bawah, pajak ada di atas, bukannya di bawah. Saya bilang, Ibu kalau baca seperti ini udah pasti nggak bisa nganalisa. Ya, kita harus secara struktur memahami sejauh mana bisnis ini sehat. Jadi bisnis itu ada 2, sehat secara operasional atau sehat secara cash flow. Kalau sehat secara operasional, Ibu secara bisnis, secara operasional harus untung. Kalau secara operasional aja udah nggak untung, sudah pasti cash flow-nya berantakan. Betul. Nah, tetapi bisa jadi bisnisnya untung besar, tapi membutuhkan cash flow itu karena sedang berkembang. Saat sedang berkembang butuh cash flow, butuh pendanaan. Tetapi bisnisnya dikelola dengan baik. Kita mesti tahu bisnis ini memang manajemen yang bermasalah atau cash flow-nya yang bermasalah. Betul. Ketika laporan itu tidak bisa kita baca, kita nggak bisa deteksi. Padahal cuma memisahkan 2 hal aja itu udah bisa kebaca. Misahin HPP dan operasional dengan bunga bank dan pajak. Udah pisahin. Analisanya di atas sama analisa di bawah. Kalau misalnya Ibu ternyata besar di bunga bank, berarti Ibu punya problem dengan cash flow. Betul. Kalau Anda ternyata belum potong bunga bank aja operasional sudah rugi, berarti manajemennya nggak benar. Nah, hal itu ternyata buat UKM sangat jauh sekali. Omset udah 13 miliar. Iya, betul. Itu hanya dari 1 unit bisnis. Coba bayangin, buat saya itu bukan UKM lagi. Iya, udah. Itu udah bukan UKM, itu udah bisnis besar. Gimana yang bisnis cuma 13M setahun? Bener. Apa yang mereka setahun cuma 1M. Iya, setahun 1M. Nggak kebaca. Ini nggak tahu cara bacanya. Itu menurut saya sangat disayangkan sekali. Betul. Itu sangat penting sekali, betul, karena memang kebanyakan kebocoran itu salah satu itu. That's why sense of cari customer penting, tapi sense of mengerti bahwa kita sedang sehat atau tidak baik-baik aja itu kan bukan dari baju yang kita pakai. Betul. Keadaan itu menyebabkan si pengusaha seringkali menyalahkan agensi. Betul. Bilang bahwa gimana sih nih, gue udah begini tapi kok nggak begitu, gue ada iklan kok nggak ada closing, padahal operasional yang berantakan gitu. Betul. Banyak lagi. Ketika kita udah, ini kok viral kontennya Mas Ju gini, ini huge viewsnya gede gini, tapi kok minus ya, ya. Apalagi udah ngomongin Rose, kita udah telusuri ternyata, wah, iki udah
beda urusan. Beda urusan. Saya bilang, influencer marketing nggak efektif, Pak. Betul. Kenapa? Wah, rame sih, viral, tapi nggak nyambung ke omset. Lah, CS-nya cuma 2. Iya. CS cuma 2, CS nggak nambah. Betul. Iya kan? Responnya template copy paste. Respon template copy paste, abis itu nggak di follow Nggak up di-follow. pula, iya kan? Belum lagi WA-nya hang, Betul. pakai HP kentang. Iya. Belum mau pesannya juga journey-nya kepanjangan gitu, wah macam-macam. Iya, Banyak kebanyakan banget. persyaratan. Betul. Jadi hal-hal yang baik dari sisi marketing itu Betul. harus didukung oleh operasional yang baik juga. Exactly. Nah, kebanyakan yang terjadi nih ini yang pernah saya alami itu adalah behavior. Nah, that's why kenapa pentingnya coach ya. Konsultan dalam sebuah bisnis itu penting. Sosok coach dalam sebuah perusahaan itu penting adalah environment juga. Kenapa pada akhirnya banyak bisnis yang udah jalan tapi nggak nyambung karena cara mereka memandang sebuah visi perusahaan juga udah beda-beda tuh. Jadi sehingga banyak toxic communication dan lain sebagainya. Sehingga kadang orang marketing nganggap apaan sih nih, orang finance nganggap gitu, orang apaan sih nih duit mulu, orang nggak ada yang convert dan lain sebagainya gitu. Orang marketing convert kok gini-gini, nanti nyalain lagi orang ops dan itu jadi kalau bahasa kasarnya itu kayak lingkaran setan gitu. Betul. Ya. Nah, that's why saya selalu melihat bahwa biasanya perusahaan yang udah punya coach, dalam artian dia udah punya yearly atau monthly atau quarterly, punya konsultan yang sifatnya baik itu dari secara bisnis flow dan juga ini tuh biasanya lebih cenderung lebih sehat gitu. Betul. That's why kenapa perusahaan terbesar di Indonesia kan konsultan ya, bener, gitu karena dia bisa menyehatkan perusahaan lain, perusahaan sendiri pasti sehat. Betul. Gitu sih menurutku. Ya itu sepenting itu. Itu saya pikir bagian yang seringkali lupakan, overlook ya. Overlook. Ya, rumput tetangga lebih menarik lah. Benar. Berpikir kenapa kok saya dapat responsnya bagus banget tapi kok nggak closing gitu ya. Yang closing kan bukan si influencer, bukan tugas dia. Betul. Tugas kita yang membuat itu menjadi convert. Oke. Mas nanti akan ngomongin soal advertising strategi nggak? Mungkin dikit ya. Hanya paling paneling umum aja sih. Oke. Tapi bobotnya lebih banyak di konten ya. Betul, bobotnya lebih kepada strategical. 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 Jadi strategical itu lebih kepada how to craftingnya, kemudian nanti dibuat strategik penetrasi distribusinya sehingga nyambung nih. Kenapa harus nge-ads? Kenapa harus pakai influencer? Kan kebanyakan orang, ya udah bikin konten yang bagus gitu, selesai. Tapi strategicalnya nggak dipikirin. Nah part itu yang sering miss gitu. Makanya banyak juga tuh UMKM ya udah Mas pokoknya bikin konten yang viral. Ya viral itu kan ada yang direncanakan, ada yang nggak direncanakan. Betul. Gitu. Nah viral yang bagus viral yang direncanakan. Nah kayak sekarang juga banyak kan kasus-kasus yang direncanakan viral buat tutup kasus yang lain gitu. Bener. Sama. S3 marketing banget tuh. Iya. Semuanya itu penting banget gitu. Bahkan saya juga sempat pegang beberapa brand, ada cat rambut dan lain sebagainya yang honestly itu juga jadi viral yang based on organic. Nah itu saya akan bedah nanti di tanggal 16 gitu. Tapi saya nggak akan sebut brandnya ya. Tapi the way-nya gitu. Bahkan sampai ke level nanti ada satu slide distribusi. Misalkan saya bilang saya jual jamu gitu. Siapa sih yang harus nyampein jual jamu dan kapan harus FYP-nya gitu. Dan kapan harus nge-stitch. Bahas gitu. TikTok nggak nanti? Exactly, bahas ya. Karena saya kira yang sekarang ini platform yang sangat-sangat keren ekosistemnya itu TikTok. Betul. Keren banget. TikTok. Afiliator kita bisa mengiklankan si kontennya afiliator kita. Betul. Ya kan? Asal dia kasih izin kan gitu ya. Betul. Aku sebel gila itu. Itu gila itu. Kita jadi nggak perlu punya konten istilahnya. Betul. Kita cuma butuh satu message aja sama actionnya aja. Kita butuh brief aja ya. Briefnya bener kasih ke afiliator. Betul. Kita iklanin konten-konten mereka, apalagi afiliator yang sudah sudah dikenal ya. Dikenal betul. Nanti kan nyambung juga tuh sama Mbak Janet ya yang social brand ya. Itu akan nyambung tuh nanti. Nanti mungkin part penetrasinya akan di sana tuh. Jadi part saya bikin briefnya nih, bikin resepnya, bikin adonan. Janet duluan. Jadi sebenarnya tanggal 16 menurut saya menarik banget karena saya tahu banget data tuh data banget. Ya. Dari part data makanya itu. Saya kasih dia pertama. Exactly. Nanti dari part data akan ngebahas tentang data dan penetrasi pasarnya. Kita akan nanti akan saya kerucutkan tuh. Misalnya saya udah dapat nih 3 sektor yang terbaiknya, misalnya teasernya nih, misalnya 3 sektor terbaik di e-commerce misalkan. Nah dari situ kita akan bedah tuh
crafting briefnya, kontennya, sampai ke nanti strategicalnya, nanti di part akhir lebih enak tuh part distribusinya di social bread gitu. Jadi nanti part saya dan pun BDD gitu ya, itu part strategicalnya nanti Keren, gitu. keren. Kalau mau pengen dinaikin lagi ya tinggal nge-ads aja. Kan BDD juga bagian dari officialnya TikTok Indonesia gitu. Jadi lebih enak juga tuh masuknya jualan. Tanggal 16 harus daftar, penting banget karena ini momennya nggak terulang ya. Bro, thank you so much. Thank you juga Coach atas waktunya. Thank you, wah, luar biasa. Ya. Kita ketemu tanggal 16 dan mantap. Konten ini akan segera tayang. Ya. Dalam ditunggu waktu, mungkin sehari 2 hari. Besok harusnya ya. Atau hari ini kita thank you bro. Thank you. Coach. Ya, thank you. Kita ngobrol banyak lagi dah. Siap. Teman-teman, thank you so much. Belajar apa hari ini? Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.